Selamat datang di kelas Gizi Olahraga Lanjut. Teman-teman, tentu pernah kan mendengar tentang diet vegan dan vegetarian? Nah, diet vegan dan vegetarian ini merupakan salah satu jenis diet yang kini semakin populer dan banyak digemari oleh masyarakat karena dianggap memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana jika diet vegan dan vegetarian ini diikuti oleh seorang atlet? Nah, kira-kira mungkin nggak ya seorang atlet itu menjalankan diet vegan dan vegetarian tanpa harus merasakan dampak penurunan terhadap performanya? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang diet vegan dan vegetarian pada atlet bersama saya, Rahadiana Muslihah. Yuk simak terus videonya! Vegan merupakan sebuah pola makan yang tidak memasukkan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan. Sementara itu, vegetarian adalah pola makan yang tidak memasukkan komponen daging hewan, tetapi masih menambahkan telur ataupun produk susu. Beberapa atlet ternyata tercatat menjalankan diet vegan maupun vegetarian. Lewis Hamilton misalnya, seorang pembalap Formula 1, dan Venus Williams, seorang atlet pemain tenis putri, merupakan atlet internasional yang terkenal menerapkan pola diet vegan. Keduanya memilih untuk menjadi vegan dengan alasan kesehatan. Di Indonesia sendiri masih sedikit atlet yang memilih menjadi vegan maupun vegetarian. Mark Klok, gelandang berdarah Belanda yang membela Persib Bandung, dan atlet voli Augustin Wulandari adalah segelintir atlet yang menerapkan diet vegan. Klok menjadi vegan karena ingin menjalani gaya hidup yang lebih sehat serta cruelty-free terhadap hewan, sementara Augustin untuk meningkatkan kesehatannya. Banyak studi yang telah dilakukan untuk meneliti dampak dari diet vegan maupun vegetarian pada seorang atlet, baik ditinjau dari aspek performa maupun aspek kesehatan atlet tersebut. Nah, dari berbagai penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata menjadi seorang atlet vegan itu ada kelebihan dan kekurangannya loh. Salah satu kelebihan menjadi atlet vegan adalah manfaat kesehatan. Studi menunjukkan bahwa ada penurunan resiko mortalitas akibat penyakit kardiovaskuler yang sering dialami oleh orang-orang yang memakan produk hewani. Manfaat yang kedua terkait dengan performa. Studi juga menunjukkan bahwa performa atlet vegan ternyata lebih baik dalam hal endurance, strength, maupun stamina. Manfaat yang ketiga terkait dengan recovery. Waktu recovery yang dibutuhkan oleh atlet vegan ternyata lebih singkat dibanding atlet yang omnivora. Namun, di balik beberapa kelebihan tersebut terdapat pula beberapa kekurangan menjadi seorang atlet vegan. Salah satu kekurangan yang sering sekali dialami oleh atlet vegan adalah resiko kekurangan beberapa zat gizi, seperti asam amino, lemak, vitamin B12, riboflavin, vitamin D, kalsium, zat besi, dan zinc. Akibatnya, akan sangat rentan bagi atlet terjadi penyusutan massa otot dan anemia pernisiosa. Hal ini juga dapat mempengaruhi semangat otot atlet loh dalam jangka panjang. Kekurangan yang kedua, atlet vegan juga rentan mengalami kekurangan energi. Hal ini dapat disebabkan karena semakin sedikitnya pilihan bahan makanan yang dapat dikonsumsi oleh atlet, padahal atlet tersebut membutuhkan energi yang tinggi untuk menjalankan latihan dan berkompetisi. Selain itu, karena bahan makanan nabati cenderung tidak padat energi, dan juga ada beberapa zat gizi yang tidak dapat ditemukan dalam bahan makanan nabati, maka atlet perlu mengkonsumsi makanan yang lebih banyak, lebih sering, dan lebih beragam untuk mengkompensasi zat gizi yang tidak didapatkan dalam jumlah cukup dari produk nabati. Hal ini menyebabkan perlunya usaha dan waktu persiapan makanan yang lebih ekstra dari atlet. Seorang atlet vegan dan vegetarian harus menyadari satu hal, bahwa memang tidak bisa dipungkiri, produk-produk makanan hewani memiliki zat gizi yang lebih beragam dan lebih lengkap, serta digestibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk-produk makanan nabati.
Untuk itu, seorang atlet vegan dan vegetarian harus cermat dalam memastikan kebutuhannya terpenuhi. Untuk karbohidrat, atlet bisa mengkonsumsi nasi, legium, umbi-umbian, serta buah-buahan. Tetapi perlu diperhatikan apakah makanan tersebut mengandung tinggi serat atau tidak. Konsumsi makanan yang tinggi serat dapat menyebabkan kram perut dan kembung, sehingga kurang cocok jika dikonsumsi sesaat sebelum memulai latihan ataupun berkompetisi. Sumber protein yang dapat dikonsumsi adalah tempe, karena mengandung ekstra vitamin B12, tahu, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Sumber lemak dapat berasal dari minyak nabati, alpukat, serta biji-bijian. Selain itu, makanan seperti flaxseed, chia seeds, dan walnut mengandung omega 3 yang tinggi yang sebagian besar dikandung oleh produk-produk dari laut. Vitamin B12 bisa diperoleh dari makanan yang sudah difortifikasi vitamin B12, produk olahan yeast seperti tempe maupun suplemen. Bahan makanan yang mengandung zat besi adalah legium, padi-padian, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan makanan dengan fortifikasi zat besi. Karena zat besi pada produk nabati cenderung sulit untuk diserap, maka vitamin C dapat membantu penyerapannya. Selain itu, hindari juga bahan makanan yang dapat menghambat zat besi seperti teh, kopi, dan coklat. Nah, teman-teman, dari sesi ini dapat disimpulkan bahwa kelebihan menjadi seorang atlet vegan dan vegetarian adalah manfaat kesehatan, performa yang lebih baik, dan waktu recovery yang lebih singkat. Namun, kekurangan menjadi seorang atlet vegan dan vegetarian adalah defisiensi beberapa zat gizi, kekurangan energi, dan ekstra usaha untuk mempersiapkan makanan. Selain itu, atlet vegan dan vegetarian perlu mengkonsumsi berbagai bahan makanan untuk memastikan terpenuhinya karbohidrat, protein, lemak, vitamin B12, zat besi, dan zat gizi yang lainnya. Pemenuhan ini dapat dicapai dari konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, legium, padi-padian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, atlet vegan dan vegetarian juga perlu sekali memperhatikan bahan-bahan makanan apa saja yang dapat menghambat penyerapan zat gizi, supaya zat gizi yang sudah dimakan bisa terserap dengan optimal.